Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau biasa disebut PT Pelni Persero merupakan perusahaan pelayaran milik negara Indonesia yang didirikan sejak tanggal 28 April 1952 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor M2-1-2 tanggal 28 April tahun 1952. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut yang handal dan profesional dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PT Pelni Persero memiliki visi menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara, dengan misi perubahan antara lain menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara, mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia Tenggara, meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dan berkontribusi positif terhadap negara dan karyawan, serta berperan aktif dalam membangun lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dikutip dari website pelni.co.id. Kemudian teman-teman bisa kunjungi akun media sosial resmi PT Pelni Persero di Instagram yaitu Pelni162. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu teman-teman bisa klik postingan yang ini. Rekrutmen pegawai laut kontrak tahun 2022. Periode pendaftarannya mulai tanggal 19 September 2022 sampai 30 September 2022 melalui website resmi yaitu www.rekrutmen.pelni.co.id. Kemudian untuk jabatannya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kemudian ada keterangannya untuk jabatan mualin, masinis, ahli listrik, ABK dan ABK mesin, sertifikat COP dan COC, minimal wajib aktif minimal 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari 2023. Untuk jabatan perwira radio, doktor, perawat, PUK, jenang, juru masak wajib melengkapi persyaratan COP dan COC minimal saat dinyatakan lolos seleksi penerimaan pegawai laut Pelni Persero tahun 2022. Untuk jenang dan juru masak minimal memiliki sertifikat dalam bidang food handling. Untuk dokter dan perawat sudah memiliki surat keterangan tanda registrasi atau STR. Kemudian untuk persyaratan umum, laki-laki atau pria, warga negara Indonesia, bersedia ditempatkan di seluruh kapal yang dioperasikan PT Pelni Persero, telah melaksanakan vaksin minimal dosis kedua dan melampirkan bukti vaksin, sehat jasmani rohani dan bebas narkoba, tidak menjadi anggota pengurus partai atau terlibat politik praktis, tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang, tidak pernah dan atau tidak sedang dalam proses pengadilan atau terlibat proses hukum, dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal secara langsung maupun tidak langsung. Proses registrasi mulai tanggal 19 September 2022 sampai 30 September 2022 melalui website resmi rekrutmen.pelni.co.id. Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun atau tidak bekerja sama dengan travel agent maupun yang lainnya. Berhati-hatilah terhadap penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen PT Pelni Persero. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk informasi lengkap dapat hubungi call center yang ada di sini atau melalui alamat email resmi yaitu info.pelni162@pelni.co.id. Kemudian untuk posisi yang sedang dibuka yaitu staf QHSSE
staf hukum, staf pengembangan strategi dan bisnis, staf satuan pengawas internal, staf perencanaan dan transformasi perusahaan, staf keagenan, staf pemasaran, staf operasional dan pelayanan, staf armada dan teknik, staf keuangan, staf pengadaan, staf pengamanan, staf SDM, staf teknologi informasi, dan staf umum. Itulah posisi yang sedang dibuka oleh PT Pelni Persero. Kemudian teman-teman bisa klik detail. Di sini saya pilih staf teknologi informasi. Untuk staf teknologi informasi, deskripsi pekerjaannya mengelola kegiatan penyediaan, menyiapkan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat software dan hardware, serta menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan layanan pengadaan barang atau jasa. Status pegawai yaitu kontrak. Kualifikasinya S1 atau D4, teknologi informasi, sistem informasi, teknik elektro, teknik komputer, teknik informasi, sistem komputer, teknik komputer, dan jaringan. Akreditasi jurusan minimal B atau sangat baik. IPK minimal 3,00. Fresh graduate dipersilakan melamar. Usia maksimal 28 tahun per 31 Desember 2022. Skor minimal TOEFL PBT 475 atau TOEIC 450 atau IELTS 5.5. Memiliki kemampuan bahasa asing minimal bahasa Inggris. Memiliki kemampuan dalam sistem jaringan, peningkatan dan evaluasi terhadap instalasi dan software, memberikan inovasi terhadap pengembangan teknologi yang dibutuhkan perusahaan, mampu menerapkan nilai akhlak pada saat bekerja, dan bersedia ditempatkan di seluruh kantor PT Pelni Persero. Setelah itu teman-teman bisa klik register jika teman-teman belum mempunyai akun rekrutmen PT Pelni Persero. Kemudian teman-teman bisa masukkan alamat email yang aktif, lalu nomor handphone yang aktif, kemudian isikan password dan konfirmasi password. Lalu klik ini, kemudian klik register. Kemudian teman-teman bisa salin kode aktivasi akun teman-teman. Ini adalah akun aktivasinya, lalu teman-teman bisa klik link yang ada di sini. Kemudian teman-teman bisa masukkan email yang aktif tadi, lalu kode verifikasinya, lalu klik submit. Selanjutnya teman-teman bisa klik login, lalu isikan email yang terdaftar tadi, kemudian passwordnya, lalu klik login. Selanjutnya teman-teman bisa klik data diri. Kemudian isikan data diri, pendidikan, upload file, kemampuan bahasa, sertifikat dan penghargaan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, referensi, dan CV. Kemudian teman-teman bisa klik data diri. Di sini teman-teman bisa masukkan nomor KTP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status pernikahan, nomor BPJS, tinggi badan dan berat badan, lalu alamat sesuai KTP. Di sini teman-teman bisa isi nama lengkap teman-teman tanpa gelar. Selanjutnya teman-teman bisa pilih provinsi, kota, dan kode pos teman-teman bisa isi. Kemudian teman-teman bisa isi alamat domisili teman-teman, isi juga provinsi, kota, dan kode pos. Jika alamat domisili sama dengan KTP, teman-teman bisa checklist yang ini. Kemudian isikan nama Instagram teman-teman, lalu nomor HP yang aktif, kemudian ceritakan tentang diri teman-teman. Maksimal 160 karakter. Setelah itu teman-teman bisa klik save. Selanjutnya teman-teman bisa ke pendidikan, lalu pilih tingkat pendidikan. Kemudian teman-teman isikan gelarnya, contohnya yang ada di sini. Lalu pilih sekolah atau universitas, kemudian jurusan, lalu program studi, lalu akreditasi jurusan, kemudian masa studi,
sampai tahun berapa, lalu nilai akhir atau IPK. Contohnya yang ada di sini. Isikan angka desimal dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian judul tugas akhir teman-teman bisa isi. Kemudian nomor ijazah. Selanjutnya teman-teman upload ijazah format JPG, JPEG dan maksimal 300 KB. Kemudian transkrip nilai, formatnya JPG atau PDF dengan maksimal 300 KB. Selanjutnya teman-teman bisa upload file. Di sini teman-teman bisa upload foto, formatnya JPG, JPEG maksimal 300 KB dengan ukuran 170 x 200 pixel. Kemudian KTP, format JPG, JPEG maksimal 300 KB. Kemudian akte kelahiran, format JPG, JPEG maksimal 300 KB. Kemudian NPWP, format JPG, JPEG dan maksimal 300 KB. Kemudian portofolio, format PDF dan maksimal 300 KB. Kemudian surat keterangan sehat, format PDF dan maksimal 300 KB. Dan surat bebas COVID minimal rapid test, format PDF dan maksimal 300 KB. Kemudian jika ada tanda bintang ini wajib diisi. Selanjutnya teman-teman bisa isi kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih level uji kemampuan berbahasa Inggris teman-teman. Teman-teman bisa pilih di sini, lalu institusi pelaksananya teman-teman bisa isi, lalu tanggal ujiannya, kemudian skornya. Lalu teman-teman bisa upload sertifikat yang kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Formatnya JPG dan JPEG dan maksimal 300 KB. Kemudian klik save. Selanjutnya teman-teman ke halaman sertifikat dan penghargaan. Teman-teman bisa pilih sertifikat atau penghargaan teman-teman miliki. Kemudian institusi pelaksanaannya, lalu tanggal terbit, kemudian tanggal berakhir, lalu nomor sertifikatnya. Contohnya, pelamar calon pelaut diwajibkan mengisi kolom tanggal akhir dan nomor sertifikat. Kemudian teman-teman bisa upload file sertifikatnya, formatnya JPG, JPG dan maksimal 300 KB. Kemudian teman-teman bisa klik save. Selanjutnya teman-teman bisa ke pengalaman organisasi. Di sini teman-teman bisa isi pengalaman organisasinya, kemudian jabatannya, lalu tanggung jawabnya, lalu teman-teman bisa isi masa jabatannya. Dengan catatan, jika masih bertugas, isikan tanggal sesuai dengan tanggal hari ini. Kemudian klik save. Selanjutnya teman-teman bisa klik pengalaman kerja. Di sini teman-teman bisa isi nama perusahaan atau institusinya, lalu nama kapalnya, kemudian posisi atau jabatannya. Lalu deskripsikan pekerjaannya atau jenis kapal dan GRT untuk pegawai laut. Kemudian isikan masa jabatannya, lalu gaji terakhir dan alasan berhenti kenapa. Kemudian teman-teman bisa klik save. Selanjutnya teman-teman bisa ke referensi. Di sini teman-teman isikan nama referensinya, hubungan, telepon, alamat email yang aktif, jabatan, dan perusahaan. Kemudian jika tidak memiliki referensi, teman-teman tidak perlu mengisi form ini. Kemudian klik save. Jika teman-teman ingin melihat CV teman-teman, teman-teman bisa klik CV saya. Selanjutnya teman-teman ke halaman lowongan. Kemudian teman-teman bisa pilih posisi yang teman-teman inginkan. Di sini saya pilih posisi staf teknologi informasi. Kemudian klik tanda pensil ini, lalu scroll ke bawah, kemudian klik apply.